Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, berjumpa kembali pada pertemuan kali ini, dan ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih bisa diberikan kenikmatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebagaimana tertera dalam pembahasan malam hari ini, kita masih dalam pembahasan berkenaan tentang sifat tafkhim dan tarqiq. Sebelumnya, kita perlu ketahui bersama, sifat itu kan ada dua ya. Ada sifat lazimah dan ada sifat aridah. Sifat lazimah telah kita tuntaskan. Sifat aridah ini, bagian dari di antara yang masuk dalam sifat aridah adalah tafkhim dan tarqiq, yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Maka jika pemirsa mungkin belum melihat pada sesi yang pertama, ya pembahasan pertama, bisa dilihat ya. Sebagaimana info tadi di awal. Nah, ini harus diperhatikan oleh semuanya. Nah, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan. Kita masih dalam pembahasan tafkhim, di mana tafkhim itu merupakan huruf yang telah saya bagikan, bahwa huruf hijaiyah yang berjumlah 29 huruf, ketika kita membahas dari sisi tebal dan tipisnya huruf tersebut ketika dilafazkan atau diucapkan, maka dibagilah menjadi 3 bagian. Yang pertama ada huruful lati tufakhamu daiman, yaitu huruf yang selalu dibaca tebal. Dan yang kedua, huruf yang selalu dibaca tarqiq, turaqiqu daiman, ya, yaitu selalu dibaca tipis. Dan yang ketiga adalah wa tafkhimu ahyanan, yaitu huruf yang tipis akan tetapi bisa menjadi tebal pada kondisi tertentu. Nah, maka pada bagian yang pertama, huruf yang selalu dibaca tebal yaitu disifati dengan tafkhim, ya. Tafkhim adalah huruf yang selalu dibaca tebal fi jami'i ahwaliha, ya, di semua kondisi. Kita telah bahas ya kemarin kondisi huruf tafkhim, bagaimana kondisi tersebut kuat dalam pengucapan ketebalannya ketika kondisi huruf tersebut bertanda fathah. Yang kedua adalah dhamma, yang ketiga itu adalah kasrah ataupun sukun. Nah, itu harus diperhatikan oleh semuanya. Kemudian perlu diperhatikan semuanya, tafkhim ini adalah huruf yang selalu dibaca tebal. Dan di antara tanda-tanda huruf tersebut dibaca tebal adalah ia yang memiliki sifat isti'la dan itbaq. Paling tidaknya isti'la. Isti'la itu adalah huruf yang selalu dibaca tebal. Hurufnya berjumlah 7. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa sab'u 'ulwin khussa daghtin kidh hasar. Khussa daghtin, kha, sa, da, ghain, ta, qaf, dan dha. Ada 7 huruf. Di mana 7 huruf yang bersifat isti'la ini, dia masuk dalam kategori tafkhimu daiman. Huruf yang selalu dibaca tebal. Mau kondisinya dia dalam fathah, mau dia kondisinya ketika dalam harakat dhamma maupun kasrah. Yang pada intinya adalah harakat tadi itu sebagai tanda bahwa tingkatan yang jauh lebih tebal, tingkatan yang kuat ketebalannya adalah dalam kondisi fathah, kemudian dhamma dan seterusnya. Nah, jadi ada yang bersifat isti'lah.
dan yang itbaq juga demikian. Akan tetapi tafkhim yang dia bersifat isti'la dan itbaq itu asyaddu tafkhiman min sifatil isti'la. Huruf tafkhim yang dia memiliki sifat isti'la dan itbaq itu jauh lebih tebal dalam bacaannya. Maka disebutkan bahwa dari huruf-huruf isti'la dan itbaq atau huruf yang tafkhim yang tebal, huruf yang paling tebal hingga yang paling tebal hingga yang akhirnya, itu yang pertama huruf paling tebal adalah huruf ta, kemudian huruf da, kemudian huruf sa, kemudian huruf dha, dan kemudian huruf qaf, kemudian ghain, dan terakhir adalah kha. Jadi huruf tafkhim yang berjumlah 7 tadi, yang paling jelas ketebalannya, yang kuat sekali ketebalannya, semua tebal ya, akan tapi namanya ketebalan itu memiliki tingkatan. Nah, tingkatan huruf yang sangat jelas ketebalannya adalah ta, huruf ta. Itu tingkatan yang pertama, artinya dia huruf yang sangat jelas ketebalannya. Akhir, yang paling rendah ketebalannya, itu adalah huruf kha. Itu dilihat dari sisi huruf. Kalau dilihat dari sisi harokat, tadi jelaskan, kalau kondisi fathah itu merupakan kondisi huruf tersebut dalam kondisi ketebalan yang kuat. Di bawahnya ketika dhammah, di bawahnya lagi ketika sukun, dan di bawahnya lagi ketika kasroh. Jadi itu tingkatan, berarti ada dua sisi, dilihat dari sisi harokat dan juga dilihat dari sisi huruf. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh semuanya. Namun seringkali saya pribadi ketika mengajar pun sering ditanya bagaimana dengan istilah huruf tafkhim ketika kasroh itu tipis. Nah, ini apakah benar ungkapan seperti ini? Pada hakikatnya telah disebutkan ya oleh Al-Allamah Muhammad bin Ahmad Al-Mutawalli rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, فَهْيَ وَإِنْ تَكُنْ بِأَدْنَى مَنْزِلَةٍ فَخِيمَةٌ قَطَعًا مِنَ الْمُسْتَفِلَةِ. Beliau mengatakan huruf-huruf tafkhim, huruf-huruf yang tebal, apabila pada derajat ketebalan yang paling rendah, فَخِيمَةٌ قَطَعًا مِنَ الْمُسْتَفِلَةِ, maka tetap dalam ketebalannya tidak menjadi tipis seperti huruf-huruf istifal. Jadi, tadi, sebagaimana saya katakan, ada orang yang mengatakan ketika huruf tebal ini dalam kondisi kasroh, itu menjadi tipis. Padahal, sebagaimana ungkapan Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mutawalli, beliau mengatakan kondisi kasroh bukan menjadikan huruf tersebut tipis, tapi dia tetap tebal, namun ketebalannya merupakan tingkatan yang paling rendah. Jadi tetap tebal, namun tingkatannya rendah. Bukan berarti dia menjadi tipis. Ini harus diperhatikan oleh semua. Beda kalau huruf yang memang asalnya tipis dengan huruf yang tebal, namun tingkatan ketebalannya rendah disebabkan memang dalam kondisi yang rendah. Ini harus diperhatikan oleh kita semuanya. Maka oleh sebab itu, huruf tebal, dikala dia itu dalam kondisi kasroh, khususnya 3 huruf yang isti'la, kha, ghain, qaf, maka di sini ada hukum namanya tafkhimun nisbi, ya, tafkhim nisbi. Kenapa disebut nisbi? Karena ketebalannya rendah. Tidak halnya ketika dalam kondisi fathah maupun dhammah. Ini harus diperhatikan oleh semuanya mengenai ketebalan dalam huruf isti'la atau tafkhim ini. Kemudian kita akan melanjutkan bahwa tadi dijelaskan ada huruf yang selalu dibaca tebal, yaitu huruf yang bersifat isti'la, ya. Dan yang kedua kita akan membahas mengenai huruf yang selalu dibaca tipis. Nah, ada berapa jumlahnya? Sebelumnya perlu diperhatikan, huruf yang selalu dibaca tipis ini namanya tarqiqa. Ya, huruful lati turaqqiqu daiman. Huruf yang selalu dibaca tipis. Tafkhim tebal, lawannya tarqiq adalah tipis. Nah, tarqiq itu dari kata raqqaqa yuraqqiqu tarqiqan, yang bermakna menipis atau tipis. Di mana huruf-huruf yang tipis itu adalah huruf yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Kalau tadi huruf tafkhim, huruf yang tebal adalah huruf yang memiliki sifat isti'la. Sebaliknya, huruf yang bersifat tarqiq, yang sifatnya tipis, adalah ia huruf tersebut yang memiliki sifat istifal. Sebagaimana Imam Jazari pernah mengatakan, faraqqiqan mustafilan min ahrufi. Tipiskanlah huruf yang bersifat istifal.
Jadi kalau kita mungkin pemirsa bisa melihat ya di akun TV Sunnah ya, maupun di Facebooknya radio kita, itu ada pembahasan, kita telah membahas mengenai sifat lazimah, di mana sifat lazimah sifat yang menetap pada setiap huruf, dan di antara hal yang telah dijelaskan adalah sifat isti'la. Isti'la itu adalah sifat yang dia tebal, lawannya adalah istifal. Nah, isti'la ini ketika seseorang membaca huruf isti'la, maka yang menjadi yang akan terjadi apa? Hurufnya jadi tebal. Lawannya istifal, ketika kita membaca huruf istifal, apa yang akan terjadi? Hurufnya menjadi tarqiq, yaitu tipis. Nah, makanya ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Beliau mengatakan faraqiqan mustafilan min ahrufi, yaitu apa? Tipiskanlah huruf yang bersifat istifal. Nah, jadi dari 29 huruf hijaiyah, 7 masuk kategori yang tebal, sisanya adalah masuk kategori yang tarqiq, yaitu tipis. Maka ketika saya katakan huruf ba, apakah dia masuk tafkhim tebal atau tarqiq? Nah, ada sebuah kaidah. Kaidah ini simple ya. Kalau kita ingin tahu huruf itu tebal atau tipis, ketika huruf itu bertanda fathah, dilihat vokal akhirnya. Apakah dibaca A atau O? Kalau A, maka tipis. Kalau akhirnya O, maka huruf yang menjadi tebal. Contoh, ba. Apakah kita baca bo? Kan tidak mungkin. Kita baca ba, vokal akhirnya A, maka ini huruf yang tipis. Tapi ketika anak ucapkan so. Nah, huruf sod ini adalah huruf yang bersifat apa? Tebal. Dan lihat akhir vokalnya adalah O. Ini cuman kaidah ringkas ya, yang mungkin barangkali kita bingung, maka lihat dari vokalnya saja. Ketika tandanya fathah, ketika dalam kondisi fathah, huruf yang tipis maka dia vokalnya A. Kalau huruf yang tebal vokalnya O. Maka ketika saya tanya kepada pemirsa, huruf ba, apakah dia masuk tafkhim atau tarqiq? Maka pemirsa mungkin bisa menjawab, jelas vokalnya ketika kita mengucapkan ba diakhiri dengan apa? A. Maka ini menjadi tarqiq, tipis. Ketika saya tanya huruf do, nah ini jelas vokal akhirnya adalah O, maka dia masuk kategori yang tebal. Nah, ini harus diperhatikan oleh semuanya mengenai pembahasan tarqiq daiman. Jadi huruf hijaiyah dibahas, dijelaskan dari sisi tebal tipis, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah huruf yang selalu dibaca tebal. Yang kedua, huruf yang selalu dibaca tipis. Dan yang ketiga, huruf yang tipis di kondisi tertentu menjadi tebal. Kondisional kalau yang ketiga ya. Dia asalnya tipis, tapi di kondisi tertentu dia bisa menjadi tebal. Maka pada pembahasan yang pertama, huruf yang selalu dibaca tebal adalah huruf yang bersifat isti'lah. Yang kedua, huruf yang selalu dibaca tipis adalah huruf yang bersifat istifal. Itu. Nah, kemudian poin yang ketiga, huruf yang dia awalnya tipis, tapi di kondisi tertentu dia menjadi tebal. Ini telah dijelaskan pula oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Kalau pemirsa tahu, kitab beliau fenomenal sekali ya. Bahkan di setiap mahad pasti akan membahas mengenai matan tersebut. Di mana di antara huruf yang dia asalnya tipis, di kondisi tertentu dibaca tebal, ada 3 huruf. Yaitu huruf apa saja? Huruf alif, huruf lam, dan huruf ro. Ya, 3 huruf ini. 3 huruf ini dia asalnya tipis. Akan tetapi di kondisi tertentu dia menjadi tebal. Inilah yang disebut dengan sifat aridah, sifat yang kondisional. Ya, asalnya tipis tapi di kondisi tertentu dia bisa menjadi tebal. Di antaranya adalah alif. Saya katakan alif tidak akan bisa hidup kecuali bila ada huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Jadi kalau saya katakan alif ketika fathah dibaca A, apakah benar seperti ini? Jelas ini salah. Karena apa? Alif nggak bisa dibaca A. Yang bisa dibaca A adalah hamzah. Alif nggak bisa dibaca kecuali bila ada huruf sebelumnya yang dia itu bertanda fathah. Artinya adalah watatba'ul alifu ma qablaha. Ini sebagaimana disebutkan oleh beberapa masyayikh ya. Kalau tidak salah ini dalam matan As-Samannudi ya, Tuhfa As-Samannudi
Beliau rahimahullah mengatakan wa tatba'ul alifu ma qablaha. Dan alif itu mengikuti huruf sebelumnya. Ya, alif saya katakan tadi, alif tidak bisa dibaca melainkan harus ada huruf sebelumnya bertanda fathah. Dan alif ini dilihat tebal tipisnya pada huruf sebelumnya. Kalau alif sebelumnya huruf yang tipis, maka alif menjadi tipis. Kalau alif sebelumnya huruf tebal, maka alifnya menjadi tebal. Itulah alif. Karena memang alif tidak bisa tegak sendiri. Dia harus ada huruf sebelumnya yang bertanda fathah, dan huruf sebelumnya itu juga akan diikuti oleh alif. Maka kalau huruf sebelumnya dia adalah huruf yang tebal, maka alifnya menjadi tebal. Kalau misalkan sebelum alif itu adalah huruf yang tipis, maka dia akan menjadi tipis. Maka itu yang harus diperhatikan oleh semuanya mengenai alif ini. Makanya dijelaskan oleh beberapa para masyayikh ya, bahwa memang huruf alif itu watatba' alifu ma qablaha. Watatba'ul alif. Alif itu mengikuti ma qablaha, huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya, sebelum alif adalah huruf yang tebal, maka alifnya menjadi tebal. Seperti contohnya asyaitoni. Huruf to itu kan fathah. Setelahnya alif. Maka alif di situ menjadi tebal. Karena sebelum alif ada huruf to. Dan huruf to ini merupakan huruf yang tebal. Maka dia menjadi tebal. Kalau misalkan maliki, mim bertanda fathah, dan mim merupakan huruf yang tipis, setelahnya alif. Maka alif harus mengikuti mim sebelumnya. Yaitu apa? Tipis. Nggak boleh kita baca moliki. Yang betul maliki. Kadang ada orang yang membaca seperti itu. Itulah pentingnya kita membahas tafkhim dan tarqiq. Sebagaimana di antara masyayikh ada yang mengatakan bahwa min ahamil abwab, di antara pentingnya bab-bab dalam ilmu tajwid adalah bima yata'allaq an sifati tafkhim wa tarqiq, yaitu huruf-huruf yang dia kaitannya ada tentang tafkhim dan tarqiq. Maka semoga pertemuan ini bermanfaat bagi pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. InsyaAllah ta'ala kita tetap akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai sifat tafkhim dan tarqiq ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. 94,3 FM Kita Radio. Ya, termasuk pemirsa dan pendengar radio kita FM di manapun Anda berada. Alhamdulillah kita sudah masuk di sesi yang kedua ya, pemirsa dan pendengar. Sesi penjelasan atau pembahasan ya, ayat yang mana kita sudah sampai di surat Al-Bayyinah ya, di ayat yang keempat insyaallah. Dan bagi Anda pemirsa dan pendengar yang mungkin baru bergabung, Anda juga bisa ya kirimkan bacaan Al-Quran Anda di surat Al-Adiyat yang insyaallah kita akan dikoreksi ya bersama Ustaz di kesempatan malam hari ini. Baik pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, langsung saja ya kita akan simak bersama penjelasan di kesempatan malam hari ini. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah sanuwasil qira'atana al-yawm. Kita akan lanjutkan bacaan kita pada hari ini, malam hari ini, di mana kita sudah sampai pada suratul Bayyinah, yaitu surah Al-Bayyinah, yaitu ayat yang ketiga ya. Setelahnya insyaallah ayat keempat ini yang kita akan bahas. Bisa dilihat oleh pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tafarraqa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Lihat di situ ada wama, ada mim ya. Mim di situ fathah setelahnya alif, dan ini merupakan mad ya. Dan mad di sini adalah mad asli atau mad tabi'i yang cukup dibaca 2 harakat saja, tidak lebih ya. Wa ma tafarraqa. Jadi jangan wa ma itu terlalu kelebihan ya. Ingat bahwasanya ada sebuah kaidah yang dikatakan oleh Al-Imam Musakhawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani. Huruf itu memiliki kadarnya masing-masing. Kalau kadarnya pendek ya pendek, kadarnya 2 harakat ya 2 harakat, kadar lebih ya lebih. Artinya jangan kita melebihkan dan jangan juga mengurangi.
Hati-hati di situ pada huruf mim, di situ mad asli 2 harokat saja cukup. Kemudian berikutnya adalah tafarraqa. Nah, di sini kita akan lebih fokus pada huruf ra. Karena huruf ra ini jadi huruf hijaiyah yang berjumlah 29 yang banyak memiliki sifat itu huruf ra dari semua huruf hijaiyah. Artinya ini merupakan petunjuk bahwasanya yang menunjukkan kepada kita bahwa kita harus benar-benar fokus pada huruf ra. Dan ini telah diingatkan oleh Imam Ibnul Jazari. Beliau mengatakan wa akhfi takriran idza tushaddadu. Hati-hati ketika membaca huruf ra bertasydid. Kenapa demikian? Biasanya yang terjadi adalah getarannya berlebihan. Wa ma tafarraqal itu jangan terlalu banyak. Cukup 2 getaran disertai hentakan karena dia ada tasydid. Wa ma tafarraqa. Nah, jadi 2 hentakan di ujungnya ngalir. Tafarraqa. Seperti itu, tidak itu terlalu banyak. Ini tidak diperbolehkan dalam bacaan tajwid ya, karena ini keluar dari kaidah. Atau bahkan tidak ada getaran sama sekali. Wa ma tafarraqa. Nah, biasanya ada orang dia hati-hati sekali membacanya, tapi hakikatnya kehati-hatiannya justru jatuh dalam kesalahan. Inilah pentingnya talaqi. Pentingnya kita membaca di depan pengajar memang sudah di bidangnya. Nah ini ya, jadi hati-hati. Kadang ada orang yang berhati-hati, justru kehati-hatiannya jatuh dalam kesalahan. Ya, atau mungkin dalam membaca rotasydid ini terkadang seperti sakta, berhenti. Wa ma tafarraqal. Nah, itu berhenti sejenak. Wa ma tafarraqal. Nah, tidak. Dia tetap mengalir ya. Suara tetap mengalir. Jadi hati-hati di situ. Berikutnya adalah kita fokus pada mim ba'di. Di situ ada iklab ya. Iklab itu adalah nun mati bertemu dengan huruf ba. Kalau kita perhatikan, kenapa disebut dengan iklab? Iklab itu kan artinya qalb. Berubah. Ya, berubah. Artinya apa yang berubah? Nunnya itu berubah menjadi mim. Makanya di Al-Qur'an ditandai mim kecil. Artinya ini kurang lebih kalau kita kiaskan itu seperti hukum ikhfa syafawi, mim mati ketemu ba. Kalau dikiaskan. Ya, jadi ditahan dengan gunnah. Illa mim ba'di. Nah, apalagi kalau kita melihat pendapat dari Syekh Uthman bin Sulaiman Murad rahimahullah ta'ala dalam kitabnya As-Salsabilah Syafi, beliau mengatakan bahwa gunnah terbagi menjadi 2. Ada gunnah kamilah, ada gunnah naqisah. Ada gunnah yang sempurna, ada gunnah yang tidak sempurna. Nah, iklab ini gunnah yang sempurna. Apa arti sempurna? Ditahan terlebih dahulu gunnahnya. Itu. Jadi kalau nggak ditahan dengan sempurna, masuk dalam kesalahan dalam membaca Al-Quran atau disebut dengan lahan. Hati-hati. Illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Hati-hati pada ta mati. Jangan dibaca ja'achumul. Nah, ini kadang kembali lagi tadi menjaga kehati-hatian tapi jatuh dalam kesalahan. Bedakan antara at dengan aj. Bedakan. Terkadang ada orang berlebihan dalam memberikan, itu kan hamas namanya ya. Hamas itu keluarnya desisan atau udara yang keluar dalam mulut. Nah, maka tidak boleh dibaca ja'achumul. Ini menyerupai huruf C. Harusnya kan at. Ini harus diperhatikan oleh kita semuanya. Kemudian perhatikan pada ayat yang kelima, wa ma'u. Nah, di situ ada mim. Mim di situ mad. Nah, kalau ada bendera, perhatikan ya, kalau ada benderanya pada matnya itu tandanya dibaca 2 harokat lebih. Ya, cuman ada pengecualian. Jadi mat itu kan ada 2, ada mat asli, ada mat far'i. Mat asli adalah mat yang dimana dibaca 2 harokat. Mat far'i adalah mat yang dibaca lebih dari 2 harokat.
Cuman mat far'i yang dibaca lebih dari 2 harokat dibagi menjadi 3 bagian. Ada mat yang dia wajib dibaca lebih dari 2 harokat, ada mat yang wajib dibaca 6 harokat, dan ada mat yang dia dibaca lebih 2 harokat dan boleh 2 harokat. Boleh 2 harokat. Contohnya ini, mad jaiz munfasil. Mad jaiz itu adalah mat yang ketika dia bertemu setelahnya hamzah, akan tetapi bukan dalam satu kata. Nah, makanya kalau kita lihat itu terpisah antara matnya sama hamzanya terpisah. Ya. Kalau jaa itu mat wajib. Kalau wama umiru, wama'u itu mad jaiz. Jadi dibaca 2 harokat lebih dan boleh juga dibaca 2 harokat saja. Intinya adalah kita nggak boleh talfik. Kita nggak boleh mencampur aduk. Yang wama umiru mad jaiz yang pertama 2 harokat, ketika ketemu mad jaiz yang lainnya 4 harokat. Nah ini kan mencampur. Kalau mau 2 ya 2 semua. Kalau mau 4 semua. Ini konsisten ya. Nggak boleh asal sembarang baca saja. Harus ada kaidahnya. Maka kalau pemirsa atau kita ingin membaca dengan 2 harokat, maka 2 harokat. Kalau pengen lebih, maka konsisten lebih. Ya, cuman kita mengambil yang umumnya kita di Indonesia itu 3-4 harokat. Ya, perhatikan di situ panjang pendeknya. Wa ma umiru i. Nah, itu juga ada lagi mad jaiz lagi tuh. Ya, umiru i. Itu mad jaiz juga. Jadi hati-hati pada panjangnya. Liya'budullah. Nah, hati-hati pada membaca kalimat Allah. Yang sering terjadi di antara saudara-saudara kita dalam mengucapkan, ini kan Allah lafzul jalalah ya, adalah membacanya seperti ada waw. Liya'budullah, budullah. Kalau saya istilahkan gini, bacanya Allah. Harusnya kan bacanya Allah. Allah. Kalau kita eja itu adalah al dan loh. Allah, bukan Allah. Nah, terkadang ada wawunya. Nah, ini waw ini yang harus dihilangkan, bukan Allah. Yang betul Allah. Allah. Allah itu. Jadi hati-hati dalam membaca liya'budullah. Jangan liya'budullah. Hati-hati di situ. Kemudian hunafa. Nah, ini kan terkadang kita ini berhenti di situ ya. Nah, berhenti di situ, itu kan akhirnya ada apa? Ini kan berarti mad jaiz. Mad jaiz, mad wajib, mohon maaf. Ini mad wajib, karena dalam satu kata. Nah, yang menjadi garis besarnya adalah, yang harus menjadi titik besarnya adalah, ketika berhenti, itu kan akhirnya ada hamzah. Kadang ada saudara kita membaca hunafa. Nah, kalau itu artinya nggak ada hamzahnya. Bagaimana kita menjelaskan bacaan hamzahnya? Hamzah itu punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu dihentak. Kalau bahasa kita rem mendadak. Hunafa. Hunafa. Jadi ujungnya ngehentak. Kalau kita baca hunafa, nggak ada hentakan. Nah, sehingga kita berarti kayak seakan-akan nggak ada hamzah. Nah, ini salah. Ya, jadi harus ada hentakan di ujung hunafa. Seperti itu. Jadi hati-hati di situ. Kemudian wa yuqimus shalah. Ya, hati-hati pada shadnya, jangan dibaca wa yuqimus shalah. Kadang ada yang kayak shin. Ya, hati-hati, jangan pakai shin. Itu huruf shad. Shin sama shad merupakan 2 huruf yang makhrajnya berbeda. Kemudian wa yu'tuz zakah. Nah, ini za. Za ini seringkali saya dapati dirubah menjadi ja. Idza juljilatil dan yang lainnya. Ya, za dan jim merupakan 2 huruf yang berbeda. Maka dibaca wa yu'tuz zakah. Jangan wa yu'tuz zakah. Nah, ini jangan dirubah menjadi jim. Wa dzalika dinul qayyimah. Ada di situ ya bertasydid al-qayyimah. Ya bertasydid itu adalah memiliki namanya nabar. Nabar itu hentakan, suara yang meninggi. Qayyimah, qayyimah. Jadi jangan dibaca wa dzalika dinul qayyimah. Nah, kalau begitu nggak sempurna bacaannya. Karena mengapa? Dia ada nabar. Nabar itu menghentak. Kenapa dihentak? Menandakan bahwa dia bertasydid. Wa dzalika dinul qayyimah. Sama seperti Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh pemirsa
TV Sunnah dimanapun Anda berada. Mungkin kita cukupkan pembahasan di surah Al-Bayyinah. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan ayat berikutnya pada pertemuan selanjutnya. InsyaAllah ta'ala. Baik, Masya Allah, syukur Ustaz Jazakumullah khairan atas penjelasan yang telah disampaikan ya. Tadi pemirsa benar di surat Al-Bayyinah di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Dan insya Allah pemirsa mendengar, semoga Allah mudahkan kita juga untuk bisa berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan di surah Al-Bayyinah di ayat-ayat setelahnya. Baik, pemirsa mendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita masuk di sesi yang ketiga, yakni pembacaan surat ya. Pemirsa mendengar Radio Kita FM, bagi Anda yang sudah mengirimkan, mangga ya, bisa mengirimkan di nomor WhatsApp kami 0852 10 943 943, atau Anda juga bisa melalui layanan telepon ya di 0231 488 281. Kita mendengarkan terlebih dahulu misalnya yang sudah mengirimkan ya di kesempatan malam hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiha, bacaannya bagus. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Tadi di ta'awudz itu di shin ya. Entah ini biasanya kalau rekaman ini shinnya terdengar monyong atau tidak. Tadi kalau dari sisi pendengaran tadi, shinnya itu seperti monyong atau tidak sempurna, sehingga bunyinya pun tidak tepat ya. Jadi jaminash yang betul minash ya, karena dari sisi pendengaran pun akan berbeda ya, antara bacaan minash dengan minash berbeda. Jadi hati-hati tadi di shinnya. Kemudian dalam membaca qalqalah, qalqalah kalau di tengah itu, qalqalah kan ada dua ya umumnya. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Qalqalah kubra indal waqfi, itu dia terjadi dikala berhenti, di akhir berarti ya. Kalau qalqalah sughra indal wasal atau indal wasli, ketika bacaan itu menyambung artinya di tengah. Nah, seperti dhabaha ya, subaha, itu kan berarti dia dalam dia qalqalah sughra. Ya, qalqalah yang ringan karena berada di tengah, masih lanjut bacaannya. Maka dalam membaca qalqalah sughra ini yang harus diperhatikan adalah ringankan bacaannya. Jadi jangan dibaca wal 'adiyati dhabha, jangan dhabha, langsung saja wal 'adiyati dhabha. Jadi antara pantulan ba ke ha-nya itu enggak terputus suaranya. Jadi seperti itu. Jadi dimaksud dengan diringankan, maksudnya seperti itu. Kemudian hati-hati di fawasatona. Hati-hati terkadang huruf yang tipis ketika bertemu setelahnya huruf yang tebal, biasanya yang tipis ini ikut-ikutan menjadi tebal. Jadi jangan dibaca fawasatona, jangan satona, yang betul sa, satona.
Jadi cukup yang ditebalkan huruf to-nya saja tanpa sin tipis. Kemudian berikutnya adalah lam. Perhatikan aliran lam. Fil qubur afala ya'lamu idza bu'thira ma fil. Nah, jadi jangan fil qubur. Nah, itu enggak mengalir. Dia harus mengalir afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Jadi itu kan jelas alirannya. Karena dia punya sifat namanya tawassut atau bainiyah. Mengalir ya tidak begitu lama dan juga tetap dalam kondisinya. Itu yang harus diperhatikan. Barakallahu fiha. Baik, Masya Allah. Syukur Ustaz Jazakumullah khairan atas tadi ya koreksi yang telah disampaikan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran terkhusus bagi yang sudah mengirim dan secara umum bagi kita semuanya. Kita mungkin bacakan kembali ya, putarkan kembali pemirsa mendengar Radio Kita FM sudah masuk di layanan WhatsApp kami ya. Di sini dari hamba Allah di Talun ya. Masya Allah, kita perdengarkan pemirsa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah, barakallahu fiha. Masya Allah, bacaan bagus. Namun tadi ada beberapa poin lagi yang harus diperhatikan. Tadi ro-nya ya, ro-nya itu entah ini karena kan ada istilah cadel atau apa ya. Cuma tadi dilihat itu kurang menempel. Jadi huruf ro itu kalau terlalu menempel, dia banyak getaran. Kalau kurang menempel, itu kurang getaran. Jadi dia harus tepat. Noel sedikit saja, ya. Iltamisu, nempel saja. Nah, jadi dijelaskan cukup ini aja ya. Kalau kita tuh cukup tempel ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. R-nya dilatih. Ya, intinya kalau ingin melatih huruf ra itu pertama getarkan sebanyak-banyaknya. Terus seperti itu. Nanti khafif dikurangi getarannya. Nah, nanti seperti itu tingkatannya, nanti baru bisa dilatih ra-nya. Kita harus diperhatikan. Kemudian berikutnya lam mati itu dijelaskan lagi fal dijelaskan bunyinya. Jangan fal mughi bukan, tapi fal sudah bagus, cuman kurang sempurna saja. Bukan salah, tapi kurang sempurna saja. Beda kalau salah dengan kurang sempurna, ya. Jadi kurang sempurna saja, harus diperhatikan kejelasan lamnya saja. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian tadi qaf. Qafnya ini jangan terlalu keselak ya. Jadi jangan naqo, jangan. Cukup gini aja. Naqa'a, jangan naqo. Susah saya juga ini ya prakteknya. Intinya jangan terlalu dalam, ya, jangan terlalu dalam, cukup pantulkan naqa'a seperti itu. Kemudian berikutnya lihubbi. Nah, ini bertentangan tentang itmamul harakat. Dalam ilmu tajwid ada istilah itmamu al-harakat, kesempurnaan ketika kita membaca harakat. Lihubbi dengan lihubbi akan berbeda. Di mana dia harus menyempurnakan dengan memonyongkan kedua bibir. Kenapa diperintahkan seperti itu? Agar menjelaskan saja harokat u-nya, lihubbi, bukan lihubbi, sama. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu wa
Jadi dimonyongkan lagi saja. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fiha. Baik, Masya Allah, syukur Ustaz jazakumullah khairan atas tadi ya koreksi yang telah disampaikan. Semoga tentu ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita, terus bagi yang sudah mengirimkan ya tadi pemirsa pendengar Radio FM, dan alhamdulillah satu persatu yang sudah mengirimkan bacaannya telah kita putarkan. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat kita untuk terus ya memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingga bacaan Al-Quran kita memiliki bacaan yang baik dan benar. Alhamdulillah pemirsa pendengar Radio FM dimanapun Anda berada, waktu juga membatasi perjumpaan kita kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda, dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati para pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Mungkin sebelum di akhir saat ini sampaikan sebagian sebulan saat. Ya, intinya adalah mengenai tebal tipis ini mengenai pembahasan yang memang harus diperhatikan sekali. Ya, karena mengapa? Karena banyak di antara teman-teman kita yang ia itu tidak fokus akan hal ini, sehingga ini akan mengakibatkan jatuh dalam kesalahan. Bahkan tafkhim dan tarqiq ini bisa masuk dalam kondisi kesalahan yang fatal, bisa merubah makna. Ya, contohnya asa. Kalau kita rubah dengan asa, akan berubah makna. Seakan-akan seperti huruf sin. Maka hati-hati dalam membaca huruf. Jika ia tebal, maka tebalkan. Jika tipis, maka tipiskan. Jangan sampai yang tebal berubah menjadi tipis. Yang dikhawatirkan nanti berubahnya huruf juga, dan itu juga akan merubah maknanya. Dan ini menjadi kesalahan yang fatal yang harus kita hindari dalam membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim berusaha. Walaupun kita nggak bisa, tapi setidaknya kita berusaha. Ada usaha untuk memperbaiki bacaan. Ya, beda dengan orang yang nggak ada usaha, udah salah, dikasih tahu salah, ada nikmat mau belajar tapi nggak mau belajar. Nah, ini beda lagi. Ya, beda dengan orang yang memang dia nggak bisa, tapi dia berusaha untuk memperbaiki dengan belajar. Maka ini yang saya acungkan jempol, yang bagus. Yang kata Nabi SAW apa? Lahu ajron. Orang yang semacam ini mendapat 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala baca Qur'annya. Pahala yang kedua adalah dia masih belajar. Walaupun salah, dia terus memperbaiki bacaannya. Artinya nggak ada kerugian. Justru ini merupakan motivasi, tasji bagi kita semuanya. Itu saja. Barakallahu fikum. Masya Allah, taib syukur Ustaz jazakumullah khairan atas tamu yang telah disampaikan kesempatan malam hari ini. Dan demikian pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, semoga bermanfaat pada akhirnya besar pendengar. Saya dan juga Ustaz Fauzi Abu Fasya pamit undur diri dari hadapan Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.